Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Alfionita dari kelas 4B Kesejahteraan Sosial Pagi NPM 2003 090073. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya, di mana hasil wawancara ini mengenai tugas dari mata kuliah Psikologi Peksos tentang mencari informasi dari latar belakang anak yang tinggal di panti asuhan. Intinya, saya akan menyampaikan kesimpulan saya dari kunjungan panti asuhan yang saya datangi tersebut. Sebelumnya, nama panti asuhan itu adalah Panti Asuhan Muhammadiyah Jalan Amalium Gang Umat nomor 5, Kota Matsum 2, Kecamatan Medan Area di Kota Medan, Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari Pandu. Pandu berusia 16 tahun, duduk di kelas 1 SMK, 8 saudara, dan Pandu anak ke-6. Alasan Pandu mengapa dia tinggal di panti asuhan bukan dikarenakan tidak memiliki orang tua sama sekali ataupun meninggal, tetapi orang tua Pandu kedua-duanya masih ada, dan alasan Pandu tinggal di panti asuhan karena kurangnya ekonomi dari keluarga Pandu untuk melanjutkan sekolahnya. Dilihat lagi dari segi jumlah saudara yang Pandu miliki. Selain itu, adik-adik Pandu juga perlu kebutuhan yang banyak. Pandu mendapatkan informasi dari saudaranya bahwa anak panti asuhan bisa masuk ke panti asuhan tanpa biaya, tetapi dengan syarat tertentu. Syarat tertentu itu ialah seperti hafalan Al-Quran dan juga tanda surat keterangan kurang mampu atau SKTM. Pandu dan kedua abangnya mencoba masuk ke panti asuhan tersebut demi mengurangi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan syarat dari panti asuhan, alhamdulillah Pandu dan kedua abangnya bisa masuk ke panti asuhan tersebut. Selain itu, kurangnya ekonomi keluarga Pandu disebabkan orang tua dari Pandu telah bercerai, sehingga ibunya lah yang bekerja demi adik-adiknya. Sementara ayahnya pekerja nelayan dahulunya dan sekarang tidak tinggal bersama adik-adiknya. Alhamdulillah lagi, dari 8 anak ibu Pandu, 3 diantaranya sudah bekerja dan 1 sudah menikah. Dan ketika saya menanyakan tentang permasalahan apa yang Pandu alami, baik di luar panti asuhan maupun di dalam panti asuhan. Di dalam panti asuhan yang Pandu alami itu adalah mungkin kesulitan belajar dikarenakan Pandu berlomba-lomba dalam menjadi yang terbaik. Jadi terkadang membuat Pandu sedikit tertekan. Sedangkan permasalahan antara teman di dalam panti asuhan itu seperti anak panti asuhan itu juga kadang kehilangan pakaian, dan untungnya Pandu tidak pernah mengalaminya, dan apabila Pandu kehilangan cepat ketemu. Permasalahan yang di luar panti asuhan itu tidak ada sama sekali yang Pandu alami. Permasalahan bagi Pandu hanyalah saja Pandu mengikuti tahfiz Quran di Bromo itu tidak permasalahan, tetapi keuntungan. Belajar Al-Quran di Jalan Bromo bukan hanya di dalam panti asuhan, tetapi Pandu juga bisa belajar tahfiz di luar panti asuhan. Sungguh sangat menguntungkan bagi Pandu mengikuti tahfiz di luar panti asuhan, khususnya di Jalan Bromo tersebut. Orang yang mengikuti kegiatan tahfiz Quran di Bromo tersebut bebas mengikutinya dan tidak ada larangan. Apabila anak dari panti asuhan ingin belajar tahfiz Quran di Bromo, maka dari yayasan panti asuhan mengizinkannya, asalkan dengan melakukan
ketertiban yang baik. Kegiatan di dalam panti asuhan yaitu dari mulai bangun sholat subuh, paginya juga dilakukan sholat duha, dan setiap sholat itu selalu diabsen ketika melakukan ibadah. Keseharian biasanya Pandu sekolah, dan ketika pandemi ini Pandu pulangnya jam 11 siang. Setelah itu kegiatan sholat zuhur berjamaah serta makan siang, dan ada juga tidur siang. Setelah tidur siang mereka melakukan sholat asar. Setelah melakukan sholat asar mereka juga mengikuti les, di mana les tersebut yaitu les belajar bahasa Inggris, serta ketika masuk sholat maghrib dan selesai waktu malam mereka menghafal serta melakukan setoran hafalan mereka. Sementara Pandu di panti juga dilatih kemandiriannya seperti menyuci pakaian sendiri. Sedangkan alat cuci pakaian ataupun alat mandi yang digunakan Pandu seperti sabun dan sampo itu dibeli sendiri. Dari manakah uang Pandu? Anak-anak panti itu duitnya kadang diberikan oleh masyarakat yang berkunjung ke panti asuhan. Kadang ada yang memberikan 50.000 hingga 250.000 per orang, tergantung masyarakatnya atau warganya memberikan memberikan ikhlas hati, dan itu tidak bisa diukur kapan waktunya mereka mendapatkan uang tersebut. Hanya saja mereka pandai mengatur uang mereka tersebut agar tidak terlalu boros, dan alhamdulillah mereka juga kadang tidak pernah kehabisan uang. Anak panti juga tidak boleh melakukan apa-apa sesuka kehendak mereka. Mereka harus patuh dan taat kepada yayasan panti asuhan. Agar apa? Agar mereka menjadi disiplin dan menjadi anak baik, khususnya soleh dan solehah. Apabila ada di antara mereka keluar dan pergi ke suatu tempat, termasuk ke asal mereka atau rumah mereka, tanpa izin baik 2 kali ataupun lebih, maka yayasan langsung mengeluarkan mereka dari panti dan tidak diberi masuk ke panti asuhan lagi. Begitulah yang dikatakan oleh Pandu. Sedangkan bagaimana pula keinginan atau cita-cita yang ingin digapai oleh Pandu? Pandu bercita-cita ingin menjadi seorang guru, karena menurut Pandu menjadi guru sangatlah menyenangkan dan suka bergaul kepada murid, membuat Pandu tertarik menjadi seorang guru. Selain itu, Pandu juga berkeinginan kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU, dikarenakan beliau sering mengikuti kegiatan di UMSU seperti kegiatan pidato. Dari kegiatan perlombaan tersebut muncullah keinginan Pandu untuk berkuliah di sana, dan beliau sangat suka dan cinta kepada UMSU. Dengan suasana dan keadaan UMSU sangatlah nyaman menurut Pandu. Perlombaan pidato yang Pandu ikuti yaitu tingkat remaja, dan hebatnya lagi Pandu dari 40 anak yatim panti asuhan tersebut, Pandu terpilih sebagai perwakilan panti asuhan mengikuti pidato, dan yang mengikuti pidato itu dari 40 anak panti asuhan cuma dikirim 5 orang. Dari perlombaan yang Pandu ikuti, alhamdulillah Pandu mendapatkan hadiah sebesar Rp100.000. Itulah hasil informasi wawancara yang saya gali dari salah satu anak panti asuhan yang saya kunjungi tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya cari tahu mengenai anak panti asuhan tersebut dapat menjadikan pelajaran atau hikmah
kepada kita dan bermanfaat bagi kita demi pengalaman serta kedepannya nanti. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.